Oke, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang lagi trending banget dan lagi rame diomongin di platform X bahkan juga Twitter. Sampai masuk berita nasional berhari-hari. Dan kita bakal ngomongin sebuah tempat yang namanya gue yakin nggak bakal asing lagi di telinga kalian. Bahkan di telinga orang Indonesia, yaitu Gunung Kawi. Dan menariknya, ada nama pengusaha MBG di Gunung Kawi ini. Nah, ada apa ini? Dari dulu, dari zaman gua masih SD kayaknya, nama Gunung Kawi ini tuh sebenarnya udah lekat banget dan nempel banget sama yang namanya pesugihan. Bahkan kalau kita dengar kata Gunung Kawi, otak kita itu kan otomatis mikirnya pasti yang berhubungan dengan tuyul, babi ngepet, setelah itu tumbal, dan orang-orang yang pengen kaya mendadak tanpa harus kerja keras. Cuma belakangan ini itu isunya naik lagi ke permukaan dan jadi obrolan panas gara-gara ada satu gebrakan dari pesulap merah. Dan gue yakin kalian juga pasti tahu si Marcel Radival. Yang kalian tahu sendiri kan dia gimana, dia datang nih ya langsung ke sana dan istilahnya ya gerbek lah. Setelah itu dia jalan-jalan ke beberapa area keraton Gunung Kawi dan di sana dia nemuin sesuatu di luar nalar. Dan saat dia masuk nih ya ke keraton Gunung Kawi itu, dia nemuin sebuah ruangan yang dari luarnya aja itu sebenarnya udah kelihatan agak aneh dan ngasih vibe yang cukup mistis. Ruangan ini itu ditutupin sama tirai, Bray. Terus pas dibuka di dalamnya ada sesajen, ada dupa yang asapnya itu masih nyala. Dan yang paling bikin merinding, di sana itu ada banyak banget foto orang yang berjejer-jejer. Mulai dari foto orang, foto beberapa orang. Dan sekarang kita coba pikir pakai logika sederhana. Buat apa coba foto-foto dan wajah-wajah orang itu ditaruh di tempat-tempat keramat seperti itu? Di tengah-tengah sesajen dan juga dupa, kalau bukan ada sesuatu. Tapi kejutan utamanya ternyata bukan hanya di dalam ruangan itu, Bray. Yang bikin menarik pas pesulap merah ini buka-buka buku tamu yang ada di sana. Nah, di antara dari sekian banyak nama dengan tujuan kedatangan mereka juga ada terang-terangan yang nulis buat lancarin utang, penglaris warung makanan biar dagangannya laku, dan masih ada banyak lagi. Dan ada satu tulisan yang bener-bener bikin gempar. Tertulis di sana itu ada inisial pengusaha MBG dengan keterangan usahanya juga nggak main-main. Di sana dia tuh mempunyai usaha rental mobil, internet, dan juga tembakau. Nah, sampai sini kalau kalian bertanya-tanya siapa pengusaha MBG ini, maka sama. Gua sejujurnya ketika riset topik ini juga penasaran siapa pengusaha MBG ini. Apakah pengusaha gede, pejabat kah, atau mungkin bos mafia? Apalagi kan belakangan ini negara kita tuh lagi rame banget ngomongin soal program makan bergizi gratis atau yang kita sebut dengan MBG. Masa iya program pemerintah kayak gitu minta restunya ke Gunung Kawi? Tapi intinya gini, terlepas dari siapa si pengusaha MBG ini, fakta bahwa ada orang-orang yang usahanya mentereng dan orang-orang kaya dari luar kota yang rela jauh-jauh datang dan nulis buku tamu di Gunung Kawi cuma buat minta lancar rezeki. Dan perlu kalian tahu bahwa itu adalah salah satu bukti, satu hal yang sangat valid bahwa mitos Gunung Kawi sebagai pusat pesugihan ini ternyata masih dipercaya banyak banget orang sampai detik ini. Bahkan oleh orang-orang modern yang bisnisnya udah pakai digital, udah pakai internet, tapi masih percaya kayak gituan. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana ceritanya sebuah tempat yang punya pemandangan indah dan sejarah yang luar biasa tiba-tiba bisa berubah drastis menjadi markas ilmu hitam paling ditakuti se-Indonesia? Jawabannya ternyata berkaitan erat dengan pahlawan Perang Jawa. Oke, sebelum kita jauh bahas soal pesugihan dan berbagai jenis perjanjian iblis atau hal-hal gaib lainnya, kita harus berhenti sebentar, Bray. Gua mau ngajak kalian berpikir secara jernih terlebih dahulu agar bisa adil menilai sebuah tempat dari berbagai sudut pandang. Nah, pertanyaannya sekarang, kok bisa sebuah tempat seindah Gunung Kawi yang sebenarnya di sana itu udaranya benar-benar sejuk banget, pemandangannya juga hijau dan asri banget pokoknya. Bener-bener cocok buat tempat healing, tapi dapet
cap atau dapat predikat seburuk dan segelap itu. Nah, sejak kapan dan gimana ceritanya Gunung Kawi ini tiba-tiba dinobatkan menjadi markas besarnya pesugihan di Indonesia? Oke, kalau kita tarik mundur, kita buka berbagai jenis buku sejarah dan tanya beberapa tokoh masyarakat setempat juga, aslinya Gunung Kawi ini tuh sebenarnya murni ya cuma gunung aja, Bray, dan murni sebagai tempat wisata religi, tempat ziarah, dan juga tempat napak tilas sejarah. Dan sebenarnya nggak ada tuh urusannya sama tumbal-tumbalan, tuh nggak ada. Urusan sama pesugihan itu sebenarnya juga nggak ada. Apalagi babi ngepet atau tuyul yang sangat erat kaitannya dengan pesugihan. Jadi sebenarnya pusat dari keramaian di Gunung Kawi ini sebenarnya adalah makam dua tokoh besar yang ada di sana. Nama mereka adalah Eyang Jugo atau yang punya nama asli Kiai Zakaria II, dan satu lagi bernama Raden Mas Iman Sujono. Dan perlu kalian catat, mereka berdua ini bukan dukun sakti, apalagi jin penunggu gunung, bukan. Mereka adalah ulama besar, keturunan bangsawan dari Kerajaan Mataram. Dan mereka adalah salah satu bagian dari sejarah bangsa kita. Mereka berdua adalah senopati atau panglima perangnya Pangeran Diponegoro saat ngelawan penjajah Belanda di Perang Jawa yang pecah dan kurang lebih terjadi tahun 1825 sampai 1830. Nah, saat Perang Jawa selesai dan Pangeran Diponegoro ini berhasil ditipu terus ditangkap sama Belanda, nah Eyang Jugo itu sama Iman Sujono akhirnya harus menyingkir, harus keluar dari circle-nya. Dan akhirnya mereka ngungsi sembunyi dari kejaran Belanda sampai akhirnya mereka berdua ini menetap di lereng Gunung Kawi, tepatnya di daerah Wonosari, Kabupaten Malang. Pertanyaan sederhana di sana itu mereka ngapain? Buka praktek pesugihan atau membuat kerajaan sendiri atau gimana? Nah, di sana mereka itu ngajarin agama Islam ke warga sekitar, Bray. Ngebantu nyembuhin warga yang lagi sakit pakai ilmu pengobatan tradisional. Nggak jadi dukun. Dan mereka itu juga ngajarin cara bertani yang benar. Pokoknya mereka berdua ini bertransformasi lah menjadi tokoh masyarakat yang sangat dihormati, disayangi, dan dianggap sebagai pelindung desa. Terus pertanyaannya, kalau mereka ulama Islam, dari mana datangnya akulturasi budaya Tionghoa yang kental banget yang ada di Gunung Kawi? Karena kalau kalian yang nonton video ini pernah ke sana, jadi di sana itu ada banyak sekali ornamen-ornamen Cina, ada lampion, sampai di sana itu juga ada kelenteng. Nah, gimana nih ceritanya sama budaya-budaya Tionghoa? Jadi ceritanya tuh kayak gini, kalian bisa dengar baik-baik ya, karena ini menarik banget untuk kita tahu bersama. Di zaman dulu itu ada seorang wanita keturunan Tionghoa yang posisinya saat itu, kondisinya saat itu tuh sedang hamil tua, dan suaminya pergi merantau pulang ke Cina, dan dia pengen banget nyusul suaminya. Tapi saat itu dia tuh nggak punya ongkos sama sekali untuk pulang. Akhirnya dia luntang-lantung dan datanglah dia ini ke Eyang Jugo buat minta tolong. Dan saat itu posisinya Eyang Jugo sebagai ulama yang baik hati dan nggak pandang bulu soal suku ataupun ras, akhirnya bantuin wanita ini. Nah, beliau ini ngasih ongkos dan bekal yang cukup buat wanita itu berlayar nyusul ke suaminya ke negara Cina. Singkat cerita, wanita itu berhasil selamat sampai tujuan, Bray. Berpuluh-puluh tahun kemudian, anak dari wanita yang pernah ditolong oleh Eyang Jugo itu balik ke Indonesia. Anak ini adalah anak laki-laki dan anak ini bernama Tam Yang. Akhirnya dia mendaki Gunung Kawi. Tujuannya cuma satu, buat balas budi. Tam Yang ini itu ngerasa bahwa keluarganya berutang nyawa sama kebaikan Eyang Jugo. Makanya Tam Yang itu memutuskan untuk menetap di sana, ikut ngerawat makam Eyang Jugo. Dan pas beliau udah wafat, dia ngebangun tempat ibadah dan juga tempat berdoa di sekitar makam dengan gaya arsitektur Tionghoa. Makanya kalau kalian yang nonton video ini nggak usah heran kalau kalian pernah ke sana, dan nggak usah kaget kalau kalian bakal ngelihat pemandangan yang cukup berbeda banget. Jadi di sana itu ada Masjid Agung berdiri megah dan berdampingan persis sama kelenteng Dewi Kuan Yin. Keren banget pokoknya toleransi beragamannya di sana. Jadi aslinya tempat ini adalah tempat orang berziarah, datang untuk mendoakan pahlawan, untuk mendoakan ulama, dan juga napaktilas sejarah toleransi yang luar biasa indahnya. Titik, nggak ada sejarahnya. Eyang Jugo atau Tam Yang ini ngajarin orang di daerah sana
untuk melakukan pesugihan, nggak ada. Tapi namanya juga manusia, di mana ada tempat dianggap suci atau keramat, apalagi kalau manusianya udah kepepet masalah ekonomi dan banyak utang. Warisan budaya dan sejarah seindah apapun itu pasti bakal dipelintir dan disalahgunakan. Nah, kalau sejarah aslinya sebenarnya sesuci dan seindah itu, dari mana datangnya kisah-kisah mengerikan soal tumbal anak, setelah itu sindikat penipuan miliaran rupiah yang korbannya berjatuhan di mana-mana? Dari mana itu semua? Sekarang mari kita masuk ke sisi gelap dari Gunung Kawi yang jarang banget orang ngebahas dan berani mengungkap ke permukaan. Meskipun sejarah aslinya itu sangat suci dan mulia, kita juga nggak bisa naif dan tutup mata karena praktek di lapangan dan yang terjadi sekarang itu benar-benar berbeda total. Nggak mungkin stigma pesugihan itu muncul gitu aja, nggak mungkin, Bray. Pasti ada api dan asapnya, pasti ada penyebabnya. Bahkan ada salah satu cerita yang sempat viral di platform X dan juga Reddit beberapa waktu lalu. Jadi ada seorang netizen itu nge-spill panjang lebar cerita nyata keluarganya yang hancur lebur gara-gara kakeknya ikutan pesugihan di Gunung Kawi. Dan ceritanya ini benar cukup menarik. Katanya si kakek ini awalnya itu hidup biasa-biasa aja, bahkan cenderung susah. Terus dia tuh dapat bisikan dari temennya buat jalan-jalan ke Gunung Kawi. Nah, pulang dari sana entah ritual apa yang dia lakuin, tiba-tiba kakek ini tuh kaya mendadak, bener-bener kaya raya. Usahanya yang tadinya sepi itu langsung meledak, lancar, dan duit itu ngalir terus kayak gitu. Akhirnya beli tanah di mana-mana, bahkan bisa sampai bangun rumah yang gede banget. Tapi anehnya, setiap tahun ada aja anggota keluarganya yang meninggal mendadak dengan cara yang gak wajar. Ada kecelakaan aneh, ada juga yang tiba-tiba sakit misterius. Bahkan puncaknya nih yang paling gila, si kakek ini konon dapat teguran dari gaibnya dan disuruh numbalin anak kandungnya sendiri buat perpanjang kontrak kekayaannya. Kalau enggak, semua hartanya itu bakal ditarik balik beserta nyawa kakek itu sendiri. Nah, singkat cerita, si kakek ini akhirnya meninggal dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Mulai dari sakit-sakitan dan penyakitnya juga nggak bisa didiagnosa sama dokter. Setelah itu hartanya ludes nggak bersisa buat berobat dan keluarganya ini benar-benar berantakan sekali. Dan kalian tahu apa yang lebih parah dari kisah tumbal ataupun pesugihan itu? Ada beberapa kelompok yang justru memanfaatkan manusia-manusia rakus seperti ini. Di sana itu ada banyak banget penipu yang jualan pakai nama Gunung Kawi. Dan hal ini itu sebenarnya sisi gelap yang jarang banget diekspos sama media. Padahal korbannya banyak banget di sana. Setelah itu ada banyak juga oknum kuncan gadungan, bahkan dukun abal-abal ataupun calo spiritual yang standby di sekitaran jalan masuk menuju area Gunung Kawinya. Dan kalian perlu tahu, oknum-oknum itu datang dari luar, bukan dari pengelola resmi makamnya. Nah, pertanyaannya modusnya gimana? Mereka itu biasanya ngeberhentiin atau istilahnya nyegat orang-orang yang kelihatan bingung atau linglung dan kelihatan nggak punya arah. Atau mereka akan nyamperin orang-orang yang kelihatan banyak beban. Terus mereka nawarin nih jalur VIP buat ngadep eyang atau penunggu gaib di sanalah. Bahkan ada korban yang ngaku dipalak sama kuncen gadungan kayak gini itu sampai 1,5 juta. Dan uang segitu itu cuma buat biaya pendaftaran atau beli sesajen awal. Ini belum termasuk ritual inti. Bahkan yang paling konyol tapi miris banget ketika gua riset topik ini, ternyata pesugihan zaman sekarang itu ada price listnya, Bray. Bayangin, pesugihan pakai price list, ya kayak kalian lagi nongkrong di warung kopi itu, di menu-menu kopi kan biasanya ada price listnya. Nah, di sana ada dukun yang terang-terangan itu memberikan price list atau nawarin paket-paket yang ada di sana. Mulai dari bayar mahar 2 juta, kami jamin dana gaib cair 10 miliar dalam waktu seminggu. Bener-bener gila banget. Sekarang kita pakai logika sederhana lah. Kalau dukun ini beneran sakti nih ya, kalau dia beneran punya akses untuk nyairin duit gaib 10 miliar cuma modal kembang sama menyan 2 juta,
Ngapain coba dia capek-capek nungguin klien di pinggir gunung malam-malam lagi sambil kedinginan. Kan mendingan dia ritual sendiri kan, nyairin 10 miliar itu dan dibuat belanja-belanja sendiri. Dan perlu kalian tahu, penipuan berkedok pesugihan dan penggandaan uang ini itu marak banget. Bener-bener kayak jadi benalu di nama besar Gunung Kawi. Nah, pertanyaan besarnya, kalau praktek pesugihan di sana itu banyaknya cuma tipu-tipu dan ujungnya selalu berakhir tragis, kenapa mitos Gunung Kawi ini bisa sangat-sangat awet, bahkan sampai melegenda sampai sekarang, sampai hari ini? Ternyata kuncinya ada pada rutinitas rahasia dua sosok konglomerat raksasa Indonesia. Siapakah mereka berdua dan apa yang mereka lakukan di Gunung Kawi? Oke, kalau kita berpikir bersama-sama, kenapa sih mitos Gunung Kawi ini bisa sekuat itu dan kenapa bisa awet banget sampai puluhan tahun, bahkan dari zaman nenek moyang kita, dari zaman kakek kita mungkin, sampai zaman Gen Z sekarang, sampai generasi milenial sekarang. Nah, jawabannya itu sebenarnya simple, Bray. Karena ada role modelnya, karena ada contoh nyata kesuksesannya, dan bukan sukses kaleng-kaleng, nggak cuma beli mobil Pajero ataupun beli mobil Alphard, enggak, tapi sukses menjadi raksasa bisnis konglomerat kelas atas di Indonesia. Kalian pernah dengar nggak nama Ong Hong Leong? Nah, buat kalian yang tinggal di Jawa Timur, apalagi pas ke Malang, pasti kalian tahu. Nah, beliau ini adalah pendiri pabrik rokok raksasa Bentul. Setelah itu, kalian pernah dengar gak nama Sudono Salim alias Lim Siong Leong? Beliau adalah pendiri Bank BCA, Indofood, Bogasari, dan raksasa bisnis Salim Group. Nah, dua nama ini adalah legenda hidup di masanya di dunia bisnis Indonesia. Seorang konglomerat top tier, dan tebak, ada sebuah kesamaan dari mereka berdua. Nah, dua-duanya itu punya desas-desus yang kuat banget. Kalau mereka berdua ini rutin banget bolak-balik ziarah ke Gunung Kawi. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Kita bahas dari Om Ong Hong Leong. Menurut seorang sejarawan terkenal bernama George Quinn dalam bukunya yang judulnya Wali Berandal Tanah Jawa, si Koh Ong ini itu rajin banget ziarah ke Gunung Kawi sekitar tahun 1950-an. Waktu itu usahanya itu benar-benar lagi stuck, lagi mandek, dan dia itu butuh pencerahan. Akhirnya dia datang berdoa di dekat makam Eyang juga buat minta petunjuk bisnis ke Yang Maha Kuasa lewat perantara tempat suci tersebut. Nah, dari kebiasaan ziarah ini itu ada satu momen yang jadi legenda banget. Pas dia lagi ziarah suatu malam, dia tuh ketiduran di dekat area makam dan dia itu ngalamin mimpi yang aneh banget. Dia mimpi ngelihat bongkahan ubi talas. Di bahasa Jawa, ubi talas ini disebut dengan bentul. Setelah dia bangun dari tidur, dia kepikiran dong. Dia nanya nih ke juru kunci yang asli di sana, "Pak, saya tuh semalam mimpi ngelihat bentul, Pak. Artinya apa ya?" Nah, sama si juru kunci dijawab, "Wah, itu pertanda bagus kok. Bakal ada rezeki yang besar." Akhirnya berbekal keyakinan dari mimpi itu, Ong Hong Leong ini nekat ganti nama merek rokoknya yang awalnya bernama Burung dan ini ternyata juga kurang laku di pasaran, diubah menjadi merek Bentul. Sejak ganti nama itu, entah kebetulan atau gimana, bisnisnya itu beneran langsung meroket gila-gilaan. Rokok Bentul meledak di pasaran dan sampai akhirnya membuat Koh Ong ini jadi multi jutawan pada masanya. Setelah itu, gimana ceritanya sama Sudono Salim atau Om Lim ini? Nah, Om Lim ini kabarnya itu juga sering banget ke Gunung Kawi, Bray. Bahkan katanya bisa 3-5 kali dalam setahun. Khusus nyediain waktu luang. Bayangin, seorang konglomerat yang super sibuk jauh-jauh dari Jakarta atau Surabaya, rela naik mobil 3 jam ngelewatin jalan berliku cuma buat diam di Gunung Kawi. Terutama dia sering berdoa di kuil Cinanya atau di kelentengnya, Bray. Menurut buku biografi dari Om Lim yang ditulis sama Richard Porsuk, Om Lim ini sering pakai tradisi Tionghoa kuno kalau lagi di sana, kalau lagi di Gunung Kawi. Dia pakai cara ini loh, yang goyang-goyangin tabung bambu yang isinya ada lidi-lidi bertuliskan ramalan. Nah, namanya itu adalah Ciamsi. Dia ngelakuin ini itu buat minta petunjuk spiritual tiap kali perusahaannya mau ngambil keputusan bisnis besar atau mau ekspansi wilayah.
Bahkan ada cerita terkenal pas Om Lim ini lagi pusing milih siapa orang tepat buat ngurus dan ngebesarin BCA di tahun 1975. Katanya keputusannya diambil habis dia balik dari Gunung Kawi. Dan dia dapat semacam, ya mungkin bisa dibilang wangsit lah ya, atau intuisi yang kuat kalau katanya Mochtar Riyadi. Hasilnya BCA menjadi raksasa, menjadi bank swasta terbesar di Indonesia sampai sekarang. Nah sekarang pertanyaan terbesarnya, apakah Ong Hong Leong dan Sudono Salim ini pakai pesugihan? Apakah kekayaan mereka dari hasil melihara tuyul, atau mereka numbalin orang buat BCA dan bentul? Nah jawabannya dengan tegas, gak ada buktinya, bray. Yang jadi permasalahan adalah masyarakat kita itu kadang cuma ngelihat kulit luarnya aja. Orang-orang cuma ngelihat sisi mistisnya. Wah, Om Lim nih, Salim Group habis pulang dari Gunung Kawi, perusahaannya makin besar. Nah pasti ada apa-apa nih. Padahal yang bikin mereka berdua kaya raya itu ya karena etos kerjanya yang benar-benar gila-gilaan, insting bisnisnya yang tajam dan berani ambil resiko, dan juga koneksi politik mereka yang kuat di zaman Orde Baru. Jadi ziarah ke Gunung Kawi buat tokoh-tokoh sekelas mereka itu fungsinya beda sama orang awam, bray. Buat mereka pergi ke gunung yang tenang itu mungkin cuma buat cari ketenangan batin aja, cari fokus di tengah stresnya ngurusin perusahaan ribuan karyawan, atau sekedar jalanin tradisi spiritual leluhur buat minta restu Tuhan. Ya sama aja logikanya kayak kita besok kalian mungkin ada yang tes CPNS, ataupun ada yang mau ujian, mau interview kerja, terus kalian nyekar dulu minta doa restu ke makam kakek nenek kalian, orang tua kalian. Nah saat kalian melakukan hal seperti itu kan bukan berarti kalian minta tuyul, bray. Tapi karena kebetulan dua konglomerat ini emang benar-benar sukses besar dan rutinitas mereka ke Gunung Kawi ini bocor ke publik, jadilah mitos yang gak ada matinya sampai sekarang, yang membentuk sebuah logika sesat yang ada di masyarakat. Mau kaya raya kayak pemilik bentul dan BCA gampang, pergi aja ke pesugihan Gunung Kawi. Bahkan parahnya, gara-gara mitos yang udah kelewat batas dan liar ini, ada satu kelompok selama puluhan tahun itu cuma bisa menahan perasaannya. Padahal mereka menyimpan amarah, mereka menyimpan sakit hati yang luar biasa. Siapa mereka? Mereka adalah para warga asli Gunung Kawi. Apa yang sebenarnya terjadi di balik keseharian mereka yang sebenarnya damai-damai aja? Setelah kita bahas dari sudut pandang sejarah, netizen, dan konglomerat, mari kita dengerin suara dari pihak yang paling berhak ngomong, yaitu warga aslinya, warlocknya, orang-orang yang lahir, tumbuh besar, dan cari makan di Gunung Kawi. Gimana tanggapan mereka soal stigma kampung pesugihan ini? Setelah gua riset, jawabannya itu satu kata, bray. Mereka capek, bray. Mereka benar-benar merasa dirugikan, risih, dan terganggu sama stigma pesugihan yang udah melekat puluhan tahun. Kalian bisa posisikan menjadi mereka. Tempat tinggal kalian yang asri, damai, dan punya nilai sejarah dan juga toleransi beragama yang sangat tinggi, malah dicap sama orang se-Indonesia sebagai kampung dukun, pabrik tumbal, dan sarangnya orang-orang musyrik. Bahkan sampai ketua RT di sana itu saat diwawancarai media itu dengan tegas ngebantah keras semua tuduhan bahwa semua pesugihan yang ada di sini berhasil. Beliau juga bilang warga sekitar itu kalau datang ke makam Eyang Jugo tujuannya murni cuma buat ziarah, kirim doa, sama persis kayak orang-orang ziarah ke makam-makam ulama. Gak ada nih ceritanya warga lokal di sana nganterin tumbal malam-malam ataupun miara babi ngepet. Gak ada, bray. Terus kalau ada kejadian yang aneh-aneh seperti ritual yang melenceng, bakar-bakar sesajen yang gak masuk akal, warga lokal itu bener-bener memastikan bahwa itu semua kerjaan oknum pendatang atau dukun dari luar daerah yang sengaja numpang buka praktek di sana buat manfaatin nama besar Gunung Kawi. Selain warga, pihak pengelola pesarian resmi dari Yayasan Ngesti Gondo itu juga udah capek banget bikin klarifikasi. Mereka udah sering banget ngasih edukasi ke pengunjung, naruh papan peringatan dilarang berbuat syirik. Bahkan mereka sampai pernah ngelayangin surat keberatan dan secara resmi pas ada riset dari mahasiswa
yang kesimpulannya nyudutin dan menuduh Gunung Kawi sebagai pusat pesugihan. Setelah itu, lembaga keagamaan kayak MUI Cabang Jawa Timur itu juga udah sering banget angkat bicara terkait hal ini. Pada konteks ini, MUI itu menjelaskan bahwa ziarah kubur buat ngedoain orang yang udah meninggal untuk mengingat kematian ataupun napaktilas sejarah ulama itu hukumnya boleh, asal batasannya jelas. Tapi kalau ada orang datang ke sana udah bawa kembang 7 rupa, bakar menyan, terus sujud-sujud minta kekayaan, minta pelaris ke kuburan, nah itu udah masuk kategori yang musyrik dan syirik besar. Dan kesimpulannya yang bisa kita ambil dari rentetan misteri Gunung Kawi ini, pertama, mari kita luruskan sejarah Gunung Kawi yang asalnya dan hakikatnya adalah tempat yang suci, tempat bersejarah, dan simbol luar biasa indah dari sebuah akulturasi budaya Islam dan Tionghoa di Nusantara. Eyang Jugo dan Iman Sujono adalah pahlawan perang dan ulama yang sangat baik, bukan penyedia jasa jin pesugihan. Dan kedua, mitos pesugihan itu bisa lahir dan awet puluhan tahun karena perpaduan 3 hal yang toksik banget. Pertama, keputusasaan orang-orang miskin yang terlilit hutang dan pengen kaya secara instan. Kedua, keberadaan dukun-dukun cabul dan oknum tukang tipu yang jualan harapan palsu dan memanfaatkan orang-orang yang lagi putus asa. Setelah itu nomor 3, ilmu cocokologi massal dari masyarakat soal kisah sukses para konglomerat zaman dulu seperti pendiri Bentul ataupun BCA yang kebetulan memang rajin ziarah ke sana. Dan yang terakhir, temuan pesulap merah soal ruangan tertutup dan foto-foto orang dan juga buku tamu yang ada berinisial pengusaha MBG tadi. Perlu kalian tahu, alih-alih kalian jadi kaya dengan mempercayai hal-hal tersebut ataupun utang lunas, yang ada duit sisa kalian yang tinggal dikit itu malah habis ditipu dengan oknum-oknum yang ada. Dibodoh-bodohin suruh beli minyak lah, kembang lah, atau kemungkinan yang jauh lebih parah lagi dan yang lebih gelap, kalian malah ngorbanin nyawa anggota keluarga kalian sendiri, anak istri kalian sendiri, demi sesuatu hal yang gaib dan gak ada jaminan nyatanya. Kalau udah kayak gitu, hartanya gak dapet, neraka juga pasti nunggu di depan mata. Sukses itu butuh proses, bray, butuh pengorbanan, butuh keringat, dan butuh air mata. Konglomerat sekelas Sudono Salim ataupun Ong Hong Lio kerjanya banting tulang puluhan tahun, bray. Jatuh bangun, ketipu sana sini. Pokoknya mereka mikir keras buat bangun kerajaan bisnisnya. Gak ada yang namanya tidur semalam baca mantra rebahan terus besok paginya duit miliaran turun dari langit. Gak ada ceritanya kayak gitu. Kalau emang ada dukun ataupun kuncen atau orang pintar yang beneran bisa narik duit gaib miliaran tanpa kerja, pasti dia udah ditarik sama Menteri Keuangan jadi donatur utama negara dan buat bayarin utang luar negeri kita. Kayak gitu. Dia nggak mungkin nongkrong dan nungguin orang-orang di pinggir jalan di daerah Gunung Kawi. Nggak bakal, bro. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka sama pembahasannya, dan share ke teman-teman kalian ataupun grup keluarga kalian agar melek sama edukasinya, agar tahu terkait edukasinya dan nggak gampang ketipu dengan dukun-dukun yang nggak jelas kayak gitu. Pastinya klik tombol subscribe di channel Maharu biar kita terus bisa bahas misteri-misteri seru dan sejarah yang tersembunyi di video-video selanjutnya. Gua Maharu Nika pamit undur diri dari hadapan kalian, dan ingat pesan gua, tetap waras di tengah dunia yang makin gila, bray. Tetap kerja keras karena pesugihan itu nggak nyata, dan sampai jumpa di video selanjutnya.